Dan pemirsa, kepolisian terus menuntaskan pemeriksaan barang bukti 3 perkara korupsi yang menjerat Febri Ardiansah. Penyidik menggandeng sejumlah pihak pemirsa untuk memeriksa barang bukti uang yang disita dari sejumlah lokasi penggeledahan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus yang menjerat Febri Ardiansah ini, kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada rekan kami Indira Pramesti dari Polda Metro Jaya. Indira, seperti apa perkembangan kasus terkini mega korupsi yang melibatkan Febri Ardiansah? Baik, selamat siang Alka dan juga pemirsa. Saya saat ini melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, di mana pada hari ini pada tanggal 15 Juli 2026 tadi siang diserahkan berkas dan juga 2 bingkai besar kepada Kejaksaan Agung oleh Polda Metro Jaya, di mana penyerahan ini dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, tepat di gedung Kejaksaan Agung. Dan sedangkan untuk barang bukti berupa emas dan juga uang tunai falas, baik uang rupiah, dolar Amerika maupun dolar Singapura, masih belum diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun melihat pada 2 hari belakangan, pada hari Senin, tepatnya pada 13 Juni 2026, barang bukti berupa emas sebanyak 74 keping dilakukan verifikasi, di mana ini untuk memastikan keaslian kadar dan juga berat emas, di mana ini dilakukan dengan uji laboratorium. Dan dalam proses verifikasi batangan emas ini, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan PT Pegadaian. Dan selain emas, pada keesokan harinya, pada hari Selasa 14 Juli 2026 juga dilaksanakan verifikasi terhadap uang tunai yang diperoleh dari lokasi 13 titik penggeledahan, di mana yang diperiksa itu berupa uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat dan juga dolar Amerika, di mana ini untuk menguji keaslian dari mata uang tersebut, di mana totalan taksiran uang tersebut mencapai lebih dari 500 miliar. Dan pemeriksaan ini melibatkan Bank Indonesia serta instansi terkait, instansi luar negeri seperti FBI, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan juga Kedutaan Besar Singapura. Dan dalam proses verifikasi ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa proses verifikasi diharapkan segera selesai, di mana memang ini untuk guna melancarkan ada penyelidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung, di mana memang setelah proses verifikasi ini tersebut nanti selesai, nantinya barang bukti tersebut akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan perkara dari ex-Gabisu Febri Ardiansyah kepada Kejaksaan ini baru saja dinyatakan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Kejaksaan Agung. Dan untuk terkini, setelah kepolisian memberikan status tersangka kepada ex-Jaminsus Febri Ardiansyah, hingga saat ini keberadaan dari Febri Ardiansyah sendiri masih belum diketahui. Namun memang dari Dijen Imigrasi Kemenimipas telah merespon permohonan pencekalan Febri Ardiansyah oleh Polda Metro Jaya untuk mencegah dan berlangsung, di mana pencekalan ini dilaksanakan sepanjang 20 hari. Dan dalam perkara ini, Febri tidak hanya ditetapkan sebagai salah satu tersangka, tetapi ini juga melibatkan pihak swasta, yaitu Don Rico, yang kini telah ditahan dan untuk sementara berada di rutan Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya dari kepolisian sendiri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Prabowo sempat bertemu dengan Jaksa Agung S.D. Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung pada hari Senin 13 2026 lalu. Tidak ada ketegangan di antara kedua belah pihak, di mana kedua instansi baik kepolisian maupun Kejaksaan Agung tetap solid dan bersinergi dalam proses penegakan hukum. Begitu juga dengan Jaksa Agung juga menegaskan bahwa Kejaksaan dan juga Polri memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan rasa aman dan juga kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kembali ke studio, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Indira Pramesti, melaporkan langsung dari markas Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, kita akan langsung mendengarkan kembali keterangan dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Subratna, terkait dengan beberapa hal yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini. Terkait dengan pengusulan yang marak di pemberitaan, saya secara pribadi tidak tahu, baru tahu dari media, dan saya tidak pernah lihat wujud aslinya, ya saya tidak bisa memastikan. Ya, saya menerima informasi seperti itu, tapi saya pribadi belum dapat informasi. Berarti belum ada kepastian Pak Kun tadi jadi jumpit sesuatu? Ya, tapi itu kan kewenangan dari pimpinan dan sedang diadukan. Itu aja.
memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga sprindik 45 terkait dengan Asabri sebagaimana laporan bisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Enggak dong. Kan dari sprindik Polri sudah diserahkan ke kita. Secara resmi kan hari Sabtu kemarin sudah. Nah, menindaklanjuti. Dan ini hal biasa, dulu juga pernah. Dulu di Asabri kan Asabri dulu dari Polri diserahkan ke kita. Ya, karena dengan ada terbit kan kita meneruskan. Dan sekarang kan adanya beralih di Kejaksaan. Pak, tapi status tersangkanya tetap berlanjut atau menunggu penetapan ulang di... Nah, ini kan kita menunggu, tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Pak, artinya akan dilakukan penyidikan baru dan penetapan tersangka baru bagi keduanya? Dari yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk karena itu akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti situ, nanti bisa terbit. Belum dijalankan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua segera. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya keduanya masih Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Penyidik untuk saat ini sambil menunggu kita mulai. Pak, kan Enggak. sebelumnya Bapak F ini belum pernah dipanggil oleh polisi, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu bagaimana sih Pak? Benar nggak Pak? Saya belum tahu, nanti kita tunggu hasil penelitian dan yang diperdalam oleh penyidik dari Kejaksaan. Ya, saya belum bisa memberikan jawaban terkait itu karena nanti perannya bagaimana, nanti hasil dari penyidik setelah menerima itu berita acara pemeriksaan maupun barang buktinya yang ada. Tentunya kita pasti buka. Kan ini lo sprindik baru Pak, terus gimana update soal penyidik khusus yang pernah Bapak bilang? Nah inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru
kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Bungalo, udah. Kita hanya mendirikan sprindik umum dulu sifatnya, ya. Ya, kalau pengakuan dari beliau sendiri kan bahwa mengakui bahwa itu rumah beliau ya, kalau beliaunya. Tapi ibaratnya seperti apa? Itu yang jelas semua yang sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh teman-teman penyidik Polri akan diserahkan semuanya ke kita. Ya belum, saya belum tahu. Hanya pengakuan kemarin dari secara lisan ya. Gimana? Masih berlanjut, ini sekarang masih berlanjut. Ya. Dan pemirsa, berikut News Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.